Pro wrestling mungkin merupakan salah satu bentuk hiburan yang dimaksudkan untuk membawa kegembiraan. Namun, ada banyak momen kelam di balik layar. Selama beberapa dekade, begitu banyak pegulat favorit kita yang meninggal sebelum waktunya. Beberapa dari kisah-kisah tersebut lebih dari sekedar memilukan, namun juga mengejutkan. Seperti kematian Owen Hart karena adanya kesalahan fatal dalam show WWE pada tahun 1999. Namun, pada tahun 2007, Chris Benoit berada di puncak dunia pro wrestling. Tapi selama akhir pekan, dia dan keluarganya mati dibunuh oleh Chris Benoit sendiri. Kematian Benoit, tidak peduli berapa banyak sejarah yang mencoba menyembunyikannya, itu sudah mengubah WWE dan dunia pro wrestling selamanya. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe karena channel ini upload video setiap hari. Nama Chris Benoit dikenal di kalangan gulat profesional dan media secara keseluruhan karena semua alasan yang salah. Atas segala penghargaannya di atas ring, warisan Benoit akan selalu dikenang atas perbuatan buruk yang dilakukannya terhadap istri dan putranya pada tahun 2007. Meski ada seruan agar warisan Benoit dikaji ulang dan direvisi, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Dia sudah melakukannya. Kasus pembunuhan dan bunuh diri Benoit adalah salah satu kisah paling kelam dan paling menyedihkan dalam dunia gulat profesional. Dia tidak akan pernah disebutkan lagi di televisi, dan dia tidak akan pernah dilantik ke WWE Hall of Fame. Dia juga tidak pantas mendapatkan pengakuan ini sehubungan dengan apa yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Lahir pada tahun 1967 di Montreal, Chris Benoit mulai bergulat pada usia 18 tahun untuk Stampede Wrestling milik Stu Hart. Dia memiliki role singkat dengan WCW dan ECW. Tetapi ketika dia kembali ke promosi Ted Turner itu pada tahun 1995, dia mulai menjadi salah satu bintang top dalam bisnis ini. Dia adalah seorang mid-carder untuk sementara waktu, menarik perhatian faksi Four Horsemen yang diciptakan kembali oleh Ric Flair, tetapi pada akhir dekade dan menuju tahun 2000, ketika bintang-bintang lama mulai memberi jalan kepada yang baru, Benoit menjadi pemain yang utama. Pada tahun 2000, ia menjadi WCW World Heavyweight Champion mengalahkan Sid Vicious di bulan Januari. Itu merupakan tindakan putus asa bagi perusahaan yang sedang runtuh dan diambang kebangkrutan. Keesokan harinya, Benoit meninggalkan WCW. Dia selanjutnya terlihat di episode Raw dengan 3 mantan pegulat WCW lainnya, Eddie Guerrero, Dean Malenko, dan Perry Saturn, sebagai bagian dari Radicals. Tetapi ketika Attitude Era berakhir, Benoit dengan cepat menjadi bintang single utama, bahkan mengalahkan Shawn Michaels dan Triple H di WrestleMania 20 untuk World Heavyweight Championship. Saat pertandingan berakhir, Benoit memeluk istrinya Nancy dan putranya yang masih kecil Daniel. Itu adalah momen yang indah, namun kini sangat sulit untuk disaksikan. Pada musim panas 2007, Benoit masih berada di puncak klasemen. Pada acara pay-per-view WWE bulan Juni, Vengeance Night of Champions, dia dijadwalkan melawan CM Punk untuk ECW World Championship. Saat itulah kehancuran ini dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya telah dibicarakan berkali-kali oleh beberapa pihak yang terlibat, termasuk dalam episode Dark Side of the Ring. Pertama, Benoit memberitahu WWE dan salah satu teman terdekatnya, Chavo Guerrero, bahwa dia dan keluarganya sakit pada akhir pekan itu. Kemudian, Chris Benoit mengirimkan pesan kepada Chavo, memberitahukan bahwa anjingnya ada di halaman belakang dan pintunya juga terbuka. Segera setelah itu, semua kontak terhenti, dan tidak ada yang bisa menghubunginya. Sementara itu, acara pun tetap berlanjut, dengan Johnny Nitro menggantikan peran Chris Benoit di pertandingan. Ketika WWE tidak dapat menghubunginya, polisi dipanggil. Mereka tiba di rumah Benoit dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Chris Benoit, Nancy, dan Daniel semuanya tewas. Saat itu hari Senin, dan belum ada yang mengetahui detailnya. WWE membatalkan Raw malam itu dan malah menayangkan segmen penghormatan kepadanya. Dengan Vince McMahon berbicara di arena yang kosong, dan superstar WWE juga berbicara tentang apa arti Benoit bagi mereka.
Saat ini sedang terjadi, kebenaran pun terungkap. Chris Benoit telah membunuh keluarganya. Dia membunuh Nancy, mencekiknya pada tanggal 22 Juni. Keesokan harinya, dia membekap putranya yang berusia 7 tahun, Daniel. Sehari setelah itu, Chris Benoit gantung diri di mesin angkat beban di ruang bawah tanahnya. WWE baru saja menayangkan segmen penghormatan yang tulus kepada seorang pria yang kini terungkap sebagai seorang pembunuh. Selasa itu, sebelum ECW ditayangkan, Vince McMahon berbicara singkat kepada penonton dalam sebuah segmen. Dia mengatakan bahwa karena kebenaran tentang apa yang terjadi pada Chris Benoit kini telah terungkap, WWE tidak akan menyebutkan apa yang terjadi lebih jauh, melainkan memilih untuk fokus pada produk acaranya untuk para fans. WWE tidak lagi nyebut-nyebut nama Chris Benoit sejak itu. Dia masih dapat ditemukan di setiap segmen yang pernah dia ikuti di WWE Network. Tetapi, dia tidak dibicarakan di TV. Tidak pernah dirayakan atas pencapaiannya, dan kalian juga tidak akan pernah melihat namanya di WWE Hall of Fame. Bukan berarti aksi keji Chris Benoit dilupakan begitu saja. Otopsi menunjukkan bahwa otak Benoit telah mengembangkan CTE setelah bertahun-tahun bergulat, termasuk diving headbutt yang ia lakukan setiap bertanding. Dia dikatakan memiliki otak pasien Alzheimer berusia 85 tahun. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan positif di WWE. Gegar otak sekarang ditanggapi dengan serius dan hantaman kursi yang brutal di kepala itu juga dilarang. Coba aja kalian tonton WWE di zaman dulu, pasti kalian akan melihat hantaman kursi ke kepala dilakukan setiap minggu. Saat ini, setiap hantaman kursi selalu diberikan dengan aman ke punggung. WWE sudah kekeh tidak akan pernah menyebut nama Chris Benoit lagi. Tanpa memaafkan kejahatannya, dia juga menjadi orang yang sakit parah di hari-hari terakhirnya. Otaknya dirusak oleh penyakit stadium lanjut. Meski banyak yang mengakui perbuatannya di atas ring, tidak mungkin memisahkan Benoit dari tindakan mengerikan yang dilakukannya. Apapun penghargaan yang diperoleh Benoit dalam karirnya, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang sudah ia lakukan kepada keluarga kecilnya. Meskipun ada seruan dari sebagian kecil penggemar yang menginginkan citra Benoit dihidupkan kembali, hal itu tidak akan pernah dan tidak boleh terjadi. Banyak pegulat bahkan memberikan pendapatnya tentang Benoit dan warisannya dalam gulat profesional. Meskipun banyak yang mengakui bakatnya, tidak ada cara untuk mendamaikan hal itu dengan tindakan buruk yang dilakukannya. Menanggapi seorang fans di acara Inside the Ropes, Paul Heyman berkata, "Kamu boleh mengagumi karyanya sesukamu, tapi aku akan memberikan pendapatku. Di malam itu, 3 orang tewas di rumah itu. Aku tidak peduli dengan CTE. 3 orang sudah tewas di malam itu, dan hanya 1 orang yang mempunyai pilihan. 2 orang lainnya tidak punya pilihan untuk mati. Jadi, jika dia favoritmu, persetan kamu." CM Punk juga pernah berbicara tentang Benoit. Dalam wawancaranya dengan Ariel Helwani, Punk membandingkan tindakan Benoit dengan tuduhan yang dilontarkan terhadap Vince McMahon selama beberapa tahun terakhir. Tentang kasus yang menimpa Vince McMahon, Punk berkata, "Hal terbesar yang dapat kubandingkan adalah ketika Chris Benoit melakukan pembunuhan itu. Aku berteman dekat dengan Chris Benoit dan pada saat itu, kami tidak mengetahuinya. Dan seminggu sebelumnya aku juga bepergian bersamanya dan dia membawaku ke ruang latihan dan tunjukkan bahwa anak kecilnya sedang menggambar X di tangannya." Memang kadang kita semua itu tidak tahu kalau teman terdekat kita atau teman yang kita kenal itu ternyata depresi atau mempunyai masalah yang terdalam. Kadang banyak juga yang malamnya masih bisa tukar pesan, besoknya sudah tidak ada karena dia punya penyakit yang dirahasiakan atau bahkan bunuh diri. Kematian Chris Benoit, Nancy Benoit, dan Daniel Benoit merupakan tragedi yang mengerikan. Turut berduka tertuju pada keluarga dan orang-orang terkasih mereka. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal butuh bantuan, jangan sungkan atau malu untuk hubungi nomor bantuan yang tersedia, atau sekedar bahkan hubungi teman terdekat atau keluarga kalian. Tragedi Benoit memberikan bayangan gelap pada gulat profesional. Namun, olahraga ini telah berkembang dan belajar dari kejadian ini. Mari kita mengingat saat-saat indah yang dibawa Chris Benoit ke atas ring, dan fokus untuk menciptakan masa depan yang lebih aman dan sehat bagi para pegulat dan keluarga mereka. Apa pendapat kalian tentang tragedi Benoit ini? Apa dampaknya terhadap dunia gulat profesional? Komen di bawah.
Ya udah gitu aja video ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 1.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu, please. Yes boy, see you.